Halo semuanya, kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Sebelum kita mulai belajar, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar yang berbeda, ya, kejadiannya berbeda. Kejadian yang pertama, ada seorang bapak pejabat yang memukul rakyat biasa, disaksikan oleh polisi dan rakyat yang lain. Di gambar yang kedua, rakyat biasa bilang kepada polisi bahwa Pak Pejabat telah memukul dirinya, juga disaksikan oleh masyarakat lainnya. Kemudian di gambar yang ketiga, Pak Polisi malah menangkap si rakyat biasa yang dipukul tadi sebagai korban pemukulannya, dia yang ditangkap. Ya, karena kita lihat di gambar yang kedua, Pak Pejabatnya memelototin Pak Polisi. Mungkin jadinya Pak Polisinya takut sama si pejabat, akhirnya dia menangkaplah rakyat biasa. Dan masyarakat lain yang tidak punya jabatan apa-apa, dia hanya bingung menyaksikan kejadian tersebut. Lalu yang kedua. Nah, di sini juga ada 3 gambar. Ya, gambar yang pertama, di sini ada keluarga kecil. Sepertinya mereka akan pergi liburan ya, atau pergi ke suatu tempat lah. Tetapi turun hujan. Ya, dan mereka ini bingung bagaimana ya caranya bisa keluar. Nah, di gambar yang kedua, sang ibu sepertinya dia merepet ya, atau dia memberikan solusi, wah kalau misalnya kita punya mobil, kita pasti bisa pergi walaupun hujan. Nah, di gambar yang ketiga, ternyata si bapak menyetujui ide si ibu. Kalau punya mobil, dia bakalan bisa pergi, dan dibawalah anaknya pergi dengan menggunakan mobilan. Si ibu hanya terkejut, ya. Kemudian di gambar selanjutnya tetap sama, ada 3 buah gambar di sini, ya. Gambar yang pertama ada di sebuah ruangan, ada seorang anak kecil dan pria dewasa melihat bohlam yang mati. Tandanya di sini mati lampu karena ruangannya gelap, ya. Dia protes ke PLN. Dia bilang listrik mati lagi 4 jam. Kemudian bapak pihak PLN-nya membalas, lebih baik mati 4 jam tapi hidup 20 jam, kata Pak PLN-nya, ya. Dan si pria dewasa yang protes tadi, dia mungkin dia geram gitu ya. Nah, mengapa ditampilkan gambar-gambar tersebut? Ada yang tahu? Oke, si adik kecil ini tahu ya. Adik kecil ini bilang karena kita mau belajar tentang anekdot. Nah, benar sekali. Apa itu anekdot? Nah, dari kalian ada yang sudah pernah mendengar kata anekdot? Atau pernah membaca informasi terkait anekdot? Iya, sekali ya. Anekdot itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anekdota, yang artinya memoir yang tak diterbitkan atau kisah rahasia. Nah, kisah itu merupakan koleksi kejadian-kejadian singkat dari kehidupan pribadi dari istana Bizantin. Nah, lama-kelamaan, makna anekdot digunakan untuk setiap kisah singkat yang digunakan untuk menekankan atau mengilustrasikan ide si penulis. Nah, pada perkembangannya, anekdot diartikan sebagai sebuah cerita singkat mengenai suatu kejadian yang tak biasa, baik fakta maupun imajinasi. Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Nah, dari sumber lain, anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik.
Ya, seperti tadi ada 3 buah gambar, yaitu gambar gam santoy. Gam santoy itu dia sindiran yang dituliskan di koran Serambi. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi karena orang yang menggambarnya sudah meninggal, ya, belum ada penerusnya. Dari ketiga gambar tadi, gambar-gambar tersebut mempunyai kritikan tersendiri untuk orang-orang yang bisa dikritik, ya. Tadi ada tokoh publik, misalnya tadi digambarkan oleh pejabat, terus orang banyak, yang menyangkut orang banyak juga ada. Tadi yang dicontohkan itu mati lampu, ya. Jadi intinya anekdot ini adalah cerita yang lucu, tapi bukan hanya sekedar lucu. Tujuannya itu untuk menyindir orang lain, ya. Beda dengan humor. Kalau humor dia lucu aja dan nggak ada isinya, ya, cuma lucu-lucuan aja. Tapi kalau dia anekdot, dia ini lucu yang isinya adalah kritik. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Yang pertama ada. Nah, abstrak ini adalah bagian yang memperkenalkan kejadian ganjil atau tidak biasa. Bagian pembuka dari teks anekdot. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi itu adalah bagian yang menyampaikan siapa, kapan, dan di mana kejadian ganjil atau kejadian tidak biasa tersebut terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada krisis. Nah, krisis ini adalah bagian yang menceritakan kejadian ganjil atau kejadian yang tidak biasa tersebut terjadi, atau menceritakan kejadian secara detail, ya. Kalau tadi di bagian orientasi hanya diberitahu siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan di bagian krisis, di situ kejadiannya dijabarkan lagi. Lalu yang keempat ada reaksi. Reaksi ini adalah bagian untuk memecahkan masalah. Biasanya bagian ini ada di bagian yang terakhir. Jadi ada harus pemecahan masalahnya juga, ya. Sedangkan di bagian krisis ini tadi ada masalah. Di bagian reaksi pemecahan masalahnya. Dan terakhir ada koda. Nah, di beberapa buku koda ini tidak dituliskan sebagai struktur teks anekdot, tapi di beberapa buku lainnya tetap dituliskan. Nah, jadi kita ikuti saja yang menggunakan koda. Koda itu sama dengan pesan, ya, karena biasanya pesan itu kan ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Makanya tidak dibuat di struktur teks anekdot di beberapa buku. Tapi pesan itu akan tetap ada. Kalau misalnya nanti kalian mau buat anekdot, kalian bisa menuliskan secara tersirat ataupun tersurat untuk amanatnya. Sejauh ini sudah paham ya? Paham. Oke, kita akan lanjut. Pola penyajian teks anekdot. Pola penyajiannya yang pertama yaitu dialog. Nah, teks anekdot yang disajikan dalam bentuk percakapan. Ciri-ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Nah, jadi, pola penyajian teks anekdot yang pertama, teks ini dituliskan menggunakan dialog. Jadi, misal Henry titik 2 buka tanda petik, hai, apa kabar? Tanda tanya, tutup tanda petik. Lalu Aldo menjawabnya,
ya. Tidak usah ditulis Aldo menjawab, tapi langsung saja buat Aldo, titik 2, buka tanda petik. Hai Henry, saya baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Tanda tanya, tutup tanda petik. Itu yang dinamakan sebagai dialog, ya. Lalu yang kedua ada narasi. Nah, narasi ini teksnya itu disajikan dalam bentuk cerita atau dalam bentuk paragraf. Jadi dia tidak ada dialognya, hanya ceritanya saja. Ya, tidak ada percakapan antara tokoh 1 dan tokoh 2. Lanjut. Nah, kita akan lanjut ke ciri kebahasaan teks anekdot. Yang pertama adalah A. Menggunakan kata seru atau interjeksi. Nah, kata seru ini ada beberapa jenisnya, ya. Yang pertama, untuk menyatakan kejijikan. Contoh katanya ada cih, cis, atau ih, ya. Cis, jelek kali tulisannya, misal, ya. Ih, kotor kali lah sepatumu, kayak udah 20 tahun nggak dicuci-cuci, bau lagi, misalnya. Itu jijik, kita jijik terhadap sesuatu. Lalu, kecewa. Nah, untuk mengungkapkan kekecewaan, kata seru yang bisa kita gunakan adalah sialan. Alah, gitu. Alah, gitu. Misal, hari ini jadwalnya kita itu ujian. Tiba-tiba nggak jadi. Terus kalian kecewa. Alah, ibu, kenapa nggak jadi ujian? Gitu. Ya, jadi kata serunya adalah alah. Oke, yang ketiga kata serunya adalah kagum. Nah, kata-kata yang menunjukkan kagum itu seperti ini. Wah, wow, cantik sekali anak itu, gitu. Ya, atau masih ada yang lain ya. Wih, keren juga bisa, ya. Lalu ada ungkapan syukur. Nah, kita bisa pakai kata syukur atau untung. Untung aja tadi pakai masker. Kalau enggak udah kena denda 250.000. Udah rugi lah. Nah, gitu ya. Itu bagi orang-orang kayak saya. Rugi kok denda segitu. Nah, lanjut. Untuk yang menyatakan harapan. Bisa pakai semoga, mudah-mudahan, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya masih ada lagi. Nah, menyatakan keheranan. Ada kata ai, lo, gitu ya. Misalnya, nak hari ini kita ujian kan? Masa ujian? Nah, itu heran. Nggak dikasih tahu kok tiba-tiba ujian, jadi itu heran ya. Terus ada eksperimen gitu. Loh, kok bisa gitu? Nah, itu heran ya. Lalu apa lagi nih? Kekagetan. Nah, kaget bisa astaga atau masa kayak gitu. Misalnya dibilang Celia kan ternyata dia punya emas di bawah kasurnya banyak kali. Nah, jadi karena kaget, jadi dia masa gitu ya. Atau ketika dikejutkan dia gitu. Itu juga bisa ya. Itu yang menyatakan kaget. Lalu ajakan, ya kata seru yang digunakan untuk ajakan adalah ayo, yuk, mari gitu. Lalu ada panggilan atau sapaan ini ya, bisa pakai hai atau halo. Dan yang terakhir ada marah. Nah, kata seru yang mengungkapkan rasa marah, bodoh gitu, bodoh kali kayak gitu misal, atau gitu ya, bisa, atau dengan kata-kata yang lain. Tapi bodoh ini hanya contoh ya. Kalau untuk aplikasi sehari-hari jangan digunakan karena orang lain itu akan sakit hati ataupun nanti kalian akan kena sanksi ya dari sekolah. Oke, ini untuk yang unsur bahasa yang pertama yaitu kata seru. Kita ke unsur bahasa yang kedua yaitu kata kerja. Nah, kata kerja ini adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas atau perbuatan. Nah, ada yang transitif, ada yang intransitif.
Nah, sudah pernah belajar kan di bab yang lalu untuk transitif dan intransitif? Sudah, jadi tidak ada lagi yang bakal keliru nanti kalau ujian ya. Nah, kita lihat contohnya. 1. Ani membuang sampah. Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata kerja transitif. Kenapa? Karena pakai kata membuang. Sampah di sini adalah objek. Kenapa sampah objek? Karena bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kalau dipasifkan, dia bakal menjadi sampah dibuang oleh Ani. Ya. Dan yang kedua, Danar berjualan mawar saat konser BTS. Ini termasuk ke dalam contoh kalimat yang menggunakan kata kerja intransitif karena dia menggunakan predikat berjualan ya. Kalau dia berawalan berarti dia yang intransitif. Nah, kalian sudah jago semua lah masalah ini. Nilai ujiannya juga bagus-bagus kan? Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya. Nah, ada frasa kerja. Ini juga sudah kalian pelajari, tapi kita diminta lagi untuk mengulang di bab ini karena memang ini juga merupakan ciri bahasa dari teks anekdot. Nah, frasa yang unsur intinya adalah kata kerja, sedangkan unsur lainnya berupa keterangan atau atribut bagi kata kerja tersebut. Nah, kita lihat contohnya. Pak Kusno sedang diperiksa oleh polisi. Sedang diperiksa ini adalah frasa kerja. Diperiksa ini kata kerja, sedangkan kata sedang di sini adalah atribut dari diperiksa. Nah, yang kedua, ayahnya belum pulang dari Surabaya. Belum pulang di sini adalah frasa kerja. Pulang kata kerja, belum adalah atribut dari kata kerja pulang. Ya, jadi ingat frasa itu tidak boleh satu kata. Kalau hanya satu kata berarti dia bukan frasa, melainkan kata, ya. Sudah jago sekali kalian itu. Oke, kita lanjut ke konjungsi. Aduh, kenapa seperti ini ya? Tidak masalah itu. Konjungsi. Nah, konjungsi ada 4. Ada konjungsi koordinatif, korelatif, subordinatif, dan antar kalimat. Oke, kita bahas yang pertama, ada konjungsi koordinatif, yaitu menghubungkan dua atau lebih unsur yang setara. Nah, katanya itu ada dan, atau, sedangkan, serta, tetapi, lalu, dan kemudian. Ya. Yang kedua adalah konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih unsur yang memiliki status sintaksis yang sama dan membentuk frasa atau kalimat. Biasa dikenal dengan konjungsi berpasangan. Ini juga sudah kita pelajari ya. Tinggal kita ulang saja. Katanya ada baik maupun, tidak, tetapi, bukan, melainkan, demikian, sehingga, apakah, atau, nah apakah ini atau itu, gitu ya. Entah, entah betul, entah enggak, gitu contoh kalimatnya. Dan jangankan pun, jangankan membeli sepeda motor, sepeda pun saya tak sanggup membelinya. Gitu. Itu untuk contoh ketika kita aplikasikan ke dalam sebuah kalimat. Kita lanjut ke konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih klausa yang tidak memiliki kesamaan atau tidak sama. Biasanya dia ditulis untuk kalimat majemuk bertingkat. Nah, di sini untuk yang menyatakan waktu, contohnya ada sejak atau saat, ketika, gitu
ya. Untuk yang menyatakan syarat, jika, jikalau, bila, apabila, kalau, ya. Lalu pengandaian bisa andaikan, seandainya. Untuk tujuan ada agar atau supaya. Konsesif biarpun. Untuk pembanding ibarat. Sebab bisa karena atau sebab itu sendiri juga boleh. Alat dengan. Untuk cara tanpa. Misalnya saya memotong kayu tanpa gergaji. Lalu untuk komplementasi itu bahwa atribut itu yang perbandingan sama dengan, lalu hasil itu sehingga. Oke, kita lanjut ke konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi ini digunakan untuk merangkaikan dua kalimat, tetapi masing-masing kalimat merupakan kalimat sendiri. Nah, akan tetapi, misal ada satu kalimat, titik, lalu akan tetapi, koma, bla 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 lagi, gitu ya. Ada oleh karena itu, jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, dan namun, ya. Nah, sekarang silakan kalian bisa baca ya. Ini contoh dari teks anekdot ya. Di buku juga ada, tapi kalian bisa baca di sini juga. Ada bagian abstrak, ada orientasi, bagian krisis, dan bagian reaksi. Nah, untuk contoh yang ini berarti koda atau amanatnya itu dia tersirat, tidak dituliskan langsung ke dalam teksnya, ya. Judulnya 100 ungkapan semanis madu. Ya, bisa kalian baca sendiri untuk contoh ini. Sekian tentang teks anekdot hari ini. Ini saya punya beberapa koleksi foto kebersamaan kita waktu kalian SMP, karena semasa kalian SMA saya belum pernah bertemu sama sekali dengan kalian. Semoga keadaan bumi kita semakin membaik dan kita bisa sekolah seperti biasa, melakukan aktivitasnya di sekolah, bisa belajar di sekolah ataupun di luar ruangan, ya. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.